Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek akhir UAS mata kuliah kita ini. Di tujuan di kasus yang saya ambil adalah klasifikasi dan prediksi pendaratan yang lebih dipenuhi oleh penerbang. Yang pertama yaitu deskripsi data. Untuk pendaratan pesawat luar angkasa ada dua cara, yaitu dengan pendaratan otomatis atau dengan kontrol manual. Tujuan pemanfaatan dataset pada kasus ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih disukai antara pendaratan otomatis atau pendaratan dengan kontrol manual. Hasil dari kasus ini diharapkan memberikan masukan untuk NASA agar dapat menentukan proses pendaratan yang lebih disukai oleh para astronot atau penerbang. Yang kedua yaitu penyiapan data. Saya mengambil dataset ini dari UCI Machine Learning Repository Dataset, yaitu yang bernama Shuttle Landing Control Dataset dengan format .data. Tahap berikutnya adalah dengan mengubah format data dengan format CSV. Lalu kita gunakan operator CSV untuk meload data yang telah diubah formatnya. Bisa dilihat pada gambar di sini. Lalu kami ubah dari setiap nama kolom sesuai dengan yang ada di dalam deskripsi dataset. Kami jadikan labelnya yaitu pada atribut kelas yang terdiri dari nilai 1 atau 2. 1 yang artinya kita asumsikan sebagai no auto, dan 2 sebagai auto. Jadi dataset ini mempunyai 7 kelas, 7 atribut. Yang satunya itu kelas adalah special atribut. Di kelas terdiri no auto dan auto, itu tadi sebagai labelnya, dan stability. Ada 2 nilai, step dan except. Error ada 4 nilai. Ini salah. Lalu yang sign ada 2 nilai, PP dan MM. Lalu yang Y ada head and tail, ada 6 magnitude, ada low, medium, strong, dan out of range. Yang 7 ada visibility 1 dan 2, yes atau no. Pada dataset ini tidak terdapat missing value, sehingga tidak perlu mengubah missing value. Nah, sehingga akan lebih mudah untuk mengolah datanya. Hasil, lalu poin selanjutnya 2.1 hasil telah data. Hasil analisis tipe data dan relasi data sebagai berikut. Terdapat 15 record, 1 special attribute dan 6 regular attribute. Pada dataset ini tidak terdapat missing value. Selanjutnya analisis karakteristik data. Hasil pada kolom label adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat ada gambar. Dari diagram histogram di atas dapat dilihat bahwa distribusi kelas bisa dikatakan seimbang, yaitu 40% dan 60%. Maka dari itu kami akan mencoba menggunakan metode balance learning. Saat melakukan pengamatan, fitur sudah dirubah menjadi angka oleh pemilik dataset. Di sini kami mengasumsikan bahwa atribut kelas 1 itu no auto dan kelas nomor 2 itu adalah auto. Selanjutnya hasil analisis karakteristik data. Yang pertama yaitu dari atribut kelas. Kelas ini bertipe integer dan pola distribusinya itu balance. Yang kelas ini digunakan untuk sebagai variabel dependen. Lalu kami mengubah tipe data menjadi nominal yang tadinya integer. Stability tipenya nominal,
dan banyak pola distribusi data tidak balance. Stability ini digunakan sebagai variabel independen. Lalu kami mengubah tipe data menjadi numerik. Begitu seterusnya bisa dilihat dalam tabel. Hampir semuanya itu sama antara stability, error, sign, when, dan magnitude. Kami ubah menjadi tipe data numerik yang tadinya nominal. Lalu selanjutnya identifikasi data pencilan. Pada tahap ini, di check outlier akan dilakukan check outlier selama semua fitur ditransformasikan dan diperbaiki. Berdasarkan hasil telah data, maka hipotesis disusun dengan menggunakan atribut kelas sebagai fitur target dan fitur prediktor meliputi stability, error, sign, when, magnitude, dan visibility. Hasil validasi data. Berdasarkan hasil telah data pada poin 2.1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Penilaian kualitas data sesuai dengan tujuan teknis data science dengan sajian sebagaimana hasil analisis karakteristik data. Yang kedua, penilaian tingkat kecukupan data sesuai dengan tujuan teknis data science dengan sajian sebagaimana hasil analisis karakteristik data. Lalu 2.3, hasil penentuan objek data. Kelas. Yang pertama yaitu atribut kelas berjenis label, stability berjenis atribut, error berjenis atribut, sign berjenis atribut, when berjenis atribut, magnitude berjenis atribut, visibility dan atribut. Keterangannya bisa dilihat di sini. Misal kelas keterangannya yaitu merupakan jenis pendaratan no atau auto. Nah, ini adalah label yang akan kami pakai. Selanjutnya, hasil membersihkan data. Selanjutnya, dilakukan pembersihan data yang kotor. Karena banyak fitur tipe data masih dalam bentuk nominal, maka perlu dilakukan konversi tipe fitur menjadi numerik, antara lain error, magnitude, sign, when, stability. Yang awalnya nominal kami transformasikan menjadi numerik. Hasil mengkonstruksi data. Sejauh ini kami melakukan rekonstruksi data hanya mengubah tipe data nominal menjadi numerik. Karena data ini data kecil dan tidak terdapat missing value. Selain itu, kami juga mengubah tipe data dari atribut kelas dari integer menjadi nominal. Selanjutnya, menentukan label data. Label data sudah kami tentukan di awal pada saat persiapan dataset, yaitu kami menggunakan kelas sebagai label. Yang ketiga, yaitu pemodelan. Yang pertama, membangun skenario model. Teknik pemodelan yang dimungkinkan dengan karakteristik data, yaitu dengan model decision tree dan KKN. Alasannya karena kita ingin mengetahui model machine learning dan parameter optimal mana yang sesuai dengan dataset kita. Untuk melihat performa, kita akan menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Selanjutnya, membangun model. Yang pertama yaitu menyiapkan parameter model. Target yang dipilih adalah atribut bernama kelas. Atribut bernama kelas yang sudah kita ubah menjadi nominal. Lalu selanjutnya menggunakan tools pemodelan. Pemodelan menggunakan rapid manner dan algoritma decision tree untuk menguji data testing. Berikut rangkaian pemodelan yang dilakukan. Yang pertama yaitu memasukkan pre-processing ke dalam subproses. Pre-processing yang kami lakukan yaitu tadi mengubah numerik menjadi polinominal dan nominal menjadi numerikal. Lalu subproses ini lalu pre-processing ini kita masukkan ke dalam subproses. Lalu diagram pemodelannya bisa dilihat seperti ini. Kami gunakan split data, algoritma decision tree, apply model untuk dan performance. Keterangannya, rasio split data kami bagi menjadi 60-40. Algoritma decision tree menggunakan gain ratio
Dan keterangan di bawahnya bisa dilihat seperti ini. Apply model digunakan untuk mengaplikasikan model. For performance kita gunakan classification dengan memilih akurasi, precision, dan recall. Bisa kita lihat di gambar. Lalu selanjutnya mengevaluasi hasil pemodelan. Yang pertama menggunakan model data real. Untuk hasilnya, hasil dari apply model bisa dilihat di sini. Dan untuk apa namanya decision tree bisa dilihat di gambar. Cara membaca hasil decision tree, kelas itu menjadi dibagi dua, antara no auto dan auto. Jika magnitude kurang dari sama dengan 1, maka para penerbang lebih memilih untuk melakukan pendaratan no auto. Dan jika magnitude itu lebih dari 1, maka penerbang lebih memilih untuk melakukan pendaratan no auto. Menilai hasil pemodelan. Dari sini kita dapat melihat performa dari decision tree. Dan performance-nya bisa kita lihat deskripsinya. Lalu kita menggunakan interpretasi seperti ini dan menghasilkan nilai akurasi yaitu sebesar 83,33%. Berarti bahwa mesin learning decision tree yang kita pakai berhasil memprediksi yang no auto dan auto sebesar 83,33%. Nilai recall 75% pada true auto yang menunjukkan auto dengan benar diklasifikasikan sebagai auto 2 sebesar 75%. Lalu nilai recall bisa memprediksi sebanyak 100% pada true no auto 1. Menunjukkan yang no auto dengan benar diklasifikasikan sebagai no auto 1 sebesar 100%. Nilai wake recall 87,50% berarti bahwa TP per TP plus FN menunjukkan yang auto 2 dengan benar diklasifikasikan sebagai auto 2 sebesar 87,50%. Nilai weighted precision 83,33% berarti bahwa TP per TP plus FT menunjukkan yang diprediksi auto 2 ternyata memang auto 2 sebesar 83,33%. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.